Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Lanjut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai keutamaan salat perspektif hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Imran bin Husaini radhiyallahu anhuma qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qaulillahi ta'ala inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar faqala man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari fala salata lah. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhum, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar, itu bukanlah salat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dari kitab Durrul Mansur. Faidah. Salat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika salat dilakukan dengan cara yang benar, salat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, salat menghentikan dari berbuat dosa yang sedang dilakukan, dan salat menjauhkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Sayyidina Abu Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surah Al-Ankabut adalah hendaknya ada 3 hal dalam salat, yakni ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah. Jika dalam salat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah salat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal saleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Zikrullah adalah membaca Al-Quran yang dengan sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan kita darinya. Sayyidina Hasan radhiyallahu an juga meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika salat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat. Bahkan salat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum
meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengikuti kehendak salat, maka dia belum salat. Mengikuti kehendak salat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, si fulan suka mengerjakan salat tahajud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri. Kemudian beliau bersabda, dalam waktu dekat salat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Dari kitab Durrul Mansur. Dari hadis-hadis di atas, kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan salat yang benar, sehingga perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk sangat sulit dan memerlukan waktu yang lama, sedangkan menyibukkan diri di dalam salat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan salat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan salat sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang selanjutnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati tulul kunut. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama ialah yang panjang rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dari kitab Durrul Mansur. Syekh Mujahid rahmatullah alaih telah menerangkan maksud ayat wa qumu lillahi qanitin. Dalam salat, berdirilah di depan Allah dengan penuh adab. Al-Quran Surah Al-Baqarah. Kunut dalam ayat ini termasuk juga rukuk, khusyuk, dan rakaat yang panjang, yaitu lama berdiri, menundukkan pandangan, merendahkan bahu, tidak berdiri dengan angkuh, dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu an, jika berdiri dalam salat, maka mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berani menoleh ke sana kemari atau membolak-balikkan kerikil dalam sujud, karena di Arab zaman dahulu lantai masjid terbuat dari batu kerikil, atau main-main dengan sesuatu, atau memikirkan urusan dunia dalam hatinya, kecuali jika lupa sampai mereka menyelesaikan salatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Faidah. Banyak sekali riwayat tentang penafsiran kalimah wa qumu lillahi qanitin. Salah satu di antaranya menyatakan bahwa qanitin maksudnya sunyi, senyap. Pada masa awal Islam, berbicara, menjawab salam, dan perbuatan lain dalam salat diperbolehkan. Namun, setelah turun ayat di atas, berbicara di dalam salat dilarang. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya apabila menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya biasa mengucapkan salam kepada beliau dan beliau menjawab salam saya walaupun sedang salat. Suatu ketika saya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Saya mengucapkan salam kepada beliau seperti biasanya, namun beliau tidak menjawab. Saya benar-benar merasa cemas dan khawatir. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu wahyu yang berisi teguran kepada saya.
berbagai pikiran terlintas dalam benak saya. Mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada saya. Mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada saya karena sesuatu hal. Mungkin juga karena kejadian ini atau itu. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam di akhir salat, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengubah hukumnya sekehendaknya. Kini Allah Subhanahu wa taala telah melarang berbicara dalam salat. Kemudian beliau membacakan ayat di atas. Lalu beliau bersabda, salat adalah zikrullah, ucapan selain tasbih, tahmid dan pujian kepadanya tidak diizinkan dalam salat. Sayyidina Muawiyah bin Hakam Sulami radhiyallahu anhu berkata, ketika saya datang ke Madinah untuk masuk Islam, banyak hal yang dapat saya pelajari. Salah satu di antaranya, jika seseorang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya hendaknya membaca yarhamkumullah, yarhamkumullah. Karena saya baru masuk Islam, maka saya tidak tahu bahwa hal itu tidak berlaku dalam salat. Suatu ketika ada seorang sahabat bersin dalam salat. Saya langsung menjawab, yarhamukallah. Orang-orang langsung memandang saya dengan marah. Karena saat itu saya tidak tahu bahwa berbicara dalam salat tidak dibolehkan. Maka saya berkata, wahai kalian, mengapa kalian memandang saya dengan marah seperti itu? Orang-orang mengisyaratkan kepada saya agar diam, meskipun saya belum paham. Saya pun diam. Seusai salat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memukul saya, tidak memarahi saya, tidak menghardik saya. Namun beliau hanya bersabda, tidak dibolehkan berbicara di dalam salat. Salat itu untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru yang sepenyayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam penafsiran yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qanitin ialah khashi'in, yakni orang-orang yang khusyuk. Syekh Mujahid rahmatullahu alaih juga berpendapat demikian. Beliau mengatakan maksud dari qanitin adalah meliputi rakaat yang panjang, khusyuk dan khudu dalam salat, memandang ke bawah serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada mulanya jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahajud malam hari, beliau menggunakan tali pengikat agar tidak terjatuh ketika mengantuk. Terhadap hal ini turunlah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Yang artinya, Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an supaya kamu menjadi susah. Al-Quran surat Taha. Selain itu, masih banyak hadis lain yang mengisahkan panjangnya salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Tetapi disebabkan kasih sayang beliau kepada kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati agar kita mengerjakan salat menurut kemampuan kita. Jangan sampai terlalu memberatkan sehingga menjadi susah. Pernah terjadi seorang sahabiyah mengikat dirinya dengan tali sebelum salat. Ketika melihat hal itu, beliau melarangnya. Bagaimanapun, salat dengan rakaat yang lama
lebih baik dan lebih utama. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri amat lama dalam salat malamnya sehingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ini menunjukkan salat dengan rakaat yang panjang tentu ada sesuatu yang istimewa di dalamnya. Para sahabat radhiyallahu anhu pernah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam surah Al-Fat Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan bagimu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidakkah sepantasnya aku menjadi hambanya yang bersyukur? Sebuah hadis menceritakan bahwa jika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka terdengar dari dalam dada beliau suara seperti bunyi deritan penggiling karena tangisan dan karena tertahannya napas. Dalam riwayat lain, suara itu seperti suara air yang sedang mendidih dalam periuk. Dari kitab At-Targhib. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ketika malam perang Badar, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat dengan menangis-nangis di bawah pohon sepanjang malam hingga tiba waktu subuh. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai beberapa orang, salah satunya adalah orang yang meninggalkan kasurnya yang empuk dan istrinya yang cantik, kemudian menyibukkan diri dalam salat tahajud di malam musim dingin. Allah Subhanahu wa taala amat mencintai orang seperti ini dan bangga terhadapnya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui yang gaib, tetapi karena ingin memuji hambanya, dia bertanya kepada malaikatnya, apakah yang mendorong hamba ini untuk bangun tahajud? Para malaikat menjawab, mereka mengharap kemurahanmu dan takut murkamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila demikian akan aku berikan apa yang mereka harapkan dan akan aku selamatkan mereka dari apa yang mereka takuti. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik melebihi taufik melaksanakan salat 2 rakaat. Banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa para malaikat selalu sibuk beribadah. Sebuah hadis menerangkan ada segolongan malaikat yang senantiasa rukuk terus. Ada segolongan lagi yang senantiasa sujud dan ada sebagian lain yang senantiasa berdiri sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kemuliaan dan kehormatan kepada orang mukmin dengan memberikan 2 rakaat salat yang di dalamnya terkandung berbagai ibadah para malaikat agar kita mendapatkan bagian dari setiap ibadah mereka. Ditambah dengan bacaan Al-Quran dalam salat. Dengan demikian, jika salat merupakan kumpulan ibadah para malaikat, maka dengan salat tersebut kita akan mudah memperoleh sifat-sifat mereka. Oleh karena itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ringankanlah perut dan punggungmu agar kamu mudah salat. Dari kitab Jami'us Shaghir. Meringankan punggung maksudnya mengurangi permasalahan dan urusan dengan manusia. Yang dimaksud meringankan perut adalah tidak terlalu banyak makan sehingga jauh dari sifat malas.